Setelah dari Maumere, tiba-tiba ada sebuah kerjaan yang mengharuskan gue sama Marvin untuk kembali ke Riung. Alhasil, kembalilah gue sama Marvin ke Riung, which is itu jauh banget. Pakai motor aja seharian baru nyampe. Dan setelah selesai pekerjaan, gue disuruh menunggu di Riung sama Marvin, karena nanti mendingan nyebrang ke Sulawesi lewat Mbai katanya. Dan itu nggak jauh dari Riung, ya sekitar 30 menitan lah dari Riung. Singkat cerita, Marvin kembali lagi ke Maumere dan gue stay di Riung. Hujan. Oke cuy, sekarang udah sekitar 2 bulan, mungkin mau nyampe 2 bulan gue tinggal di Riung. Dan menurut gue Riung adalah kampung kedua atau rumah kedua bagi gue, karena ya gue udah kayak betah di sini gitu kan, kayak udah ngerasain itu kampung gue. Kalau dulu waktu pertama kesini gue kemana-mana selalu diantar, kalau sekarang udah kayak udah jalan sendiri aja, mau ke mana gitu terserah gitu. Dan selama 2 bulan ini gue tinggal di 3 rumah ini. Coba perlihatkan, ini rumah 3, ada rumah 3 nih. Ini tuh rumah modelnya Bajo Bugis Bajo ya, Bugis Bajo dan suku Bugis Bajo, dan ala gayanya seperti ini. Rumah panggung yang tinggi banget, dan di dalamnya cukup nyaman sebenarnya. Selama 2 bulan ini seriusan nyaman, dan saya pernah juga tidur di 3 rumah ini dan nyaman banget sebenarnya untuk ukuran tempat tinggal, sumpah. Dan oke, mungkin sekarang kita cek aja untuk kondisi rumah ke dalamnya. Mungkin kalian juga penasaran, rumah adat, bukan rumah adat, mungkin rumah Bajo Bugis apa ya, mungkin kalian penasaran kondisi di dalamnya rumah masyarakat Bugis Bajo itu seperti apa, di dalamnya ada apa aja gitu kan. Kalau di luarnya kan kelihatan kan kayak panggung gitu dan bambu-bambu. Oke, nah di belakang gue nih ada yang lagi megang kamera itu ada temen gue yang dari suku Bugis Bajo juga ya, yang punya salah satu rumah ini. Dan ya oke, coba saya oper. Nah, namanya Muhdir. Ini gue selama sebulan kurang ini tinggal di rumahnya Muhdir. Kalau sebulan yang lalu gue di rumahnya ganti-ganti lah ya, berganti-ganti. Dan sekarang di rumahnya Muhlian karena Marvin lagi di Maumere. Oke bang, kira-kira sekarang mau lihat dalam rumah? Boleh? Oke, ayo langsung. Nah ini cuman tampak belakangnya saja kayak gini. Jadi sederhana inilah tempat tinggal kami gitu ya. Emang suku Bugis sama suku Bajo itu memang udah terkenal seperti ini gitu kehidupannya. Nah ya jadi cuman kayak gini aja, sesederhana ini ya, kita ini bagian dapur. Ya, ini Bagian dapur ya. Ya, seperti itu. Apa? Ini tempat masak. Ya, ini tempat masak. Nah, kalau ini sering dibilang tungku ya. Oh, siap, tempat masak. Kompor juga ada? Kompornya juga ada. Kompor. Terus ya, suasana dapur ini. Ya, suasana dapurnya kayak ini. Seperti ini dah suasananya. Mantap sih. Ini ruang apa nih, kamar mungkin? Ya, kamar.
kamar, bisa disebut kamar atau Ya. ya ruangan lah, Ruangan ya. ruangan. Dan ini ruang Ini depan. ruang tamu. Di sini coba sorry biar kelihatan. Nah, ini ruang tamu gitu. Ruang tamu. Ya, ruang tamu. Dan ini Ini kamar. kamar Coba, Bu. ini saudara gitu. Boleh dilihat? Boleh. Coba. Ayo. Oh ya, kelambu ya biasa. Ya, kelambu. Kelambu. Mantap. Kelambu. Ini juga sama kamar. Ini juga sama. Ini kamar juga. Kamar biasa kita tidur nih. Ya, biasanya kan kita tidur di sini. Iya, pakai kelambu juga, dan ini nyaman banget seriusan. Kalau malam tuh walaupun ini apa? Pakai bambu ini hangat dan nyaman pokoknya. Sumpah serius nyaman banget. Pokoknya kayak apa ya? Rasanya tuh kalau tidur nyenyak sekali kalau di sini. Ini suasananya. Suasana anak muda lah, ada Uchiha Sasuke juga. Ya, terus mungkin gue mau nanya nih, ini atas ya? Ya. Ini atasnya terbuat dari apa nih? Daun kelapa ya kalau? Ya, daun kelapa. Ini udah dianyam gitu sama mereka. Hah? Jadi kita beli gitu. Nah, biasanya juga si mama buat sendiri. Biasanya buat sendiri. Biasanya kalau mama juga tidak buat, mama beli. Oh, ini dari daun kelapa ya. Daun kelapa. Dan biasanya kalau beli harganya berapa? Itu 3.000. 3.000. Satu lembar 3.000. Dan ini walaupun pakai daun kelapa ini, kalau hujan itu saya udah ngerasain, kalau apalagi hujan gede itu nggak terlalu apa ya, Bising. nggak terlalu bising, dan bocor juga nggak terlalu sih Ya. Emang ada sih 1, 2, 3 bocor, tapi nggak sampai ini kan, aman. Saya juga sempat ngerasain, dan sempat hujan gede aman-aman saja, malahan hujan gede enaknya tidur. Enaknya tidur. Enak tidur gitu kan. Ya, jadi itu sensasinya tuh beda begitu. Beda seriusan pas hujan gede terus enak saja, maksudnya kayak rasanya tuh enak buat tidur gitu di sini. Seriusan. Terus ini dari apa nih? Ini dari batang daun kelapa ini. Oh iya yang batangnya ya. Ya, batang daun kelapa itu. Oh iya. Jadi ini juga ya, Iya. maksudnya Pakai dianyam juga. Ini ada tulang-tulangnya ya biar lekat udah, semua gitu. biar lekat semua tuh. Oh, saya kira tadi dari di luar tuh kemarin tuh dari bambu itu loh. Bukan. Kalau dari bambu itu ada satu. Oh, ada juga. Ada juga. Ini nih, saya kira tuh dari bambu kayak gini kan. Nah, kalau ini kan dari bambu tuh. Nah, kalau itu dari kelapa, berarti emang benar-benar dimanfaatin satu pohon kelapa Sama bambu. Jadi maksudnya satu pohon kelapa tuh emang dimanfaatin semuanya gitu. Iya. Kayak daunnya, terus daunnya, terus batang ini kelapa itu, daun kelapa itu, daun sama pohonnya gitu. pohonnya buat ini ya. Ya, Tiang ini semuanya pakai. Oh, ini dari kelapa juga dari semuanya. kelapa juga. Bisa dilihat ya, dari kelapa semua. Jadi ini tuh berarti cuman bambu sama pohon kelapa. Pohon kelapa. Mungkin bawahnya nih. Nah, kalau papan sih kita orang sini menyebutnya, kalau yang kuat sih itu banyak yang memasak dengan kayu bintangor. Nah, Bintangor. Kayu bintangor itu kata orang tua sih. Nah, kayu itu lebih kuat dari kayu-kayu yang lain dan layak untuk dipakai buat papan dalam Bukan jati. rumah. Jati. Bukan jati. Jati katanya lebih rapuh gitu. Nah, inilah bawahnya. Coba jalan. Ya. Bisa kalau jalan kan? Nih. Biasalah kalau panggung, tapi dan ini kalau apa?
di bawah-bawah ada ternak ya, Ya, ada ada ternak. ayam gitu kan, ayam. Dan ya nyaman sekali selama kurang lebih hampir 1 bulan yang sekarang ya. Saya nyaman sekali di sini, apalagi di situ ada musik biasanya kalau pagi-pagi. Musik, kopi udah enak sekali di sini. Gila sih. Sumpah. Dan pokoknya apalagi kalau malam itu Itu serasa nyaman sekali. itu. Nyaman sekali supaya tidur nyenyak pun juga. Dan ini tuh berarti posisinya dekat pantai. Iya, dekat pantai. Dekat pantai. Jadi setiap kali sore ataupun malam suka pasang ya. Ya, suka pasang. Suka airnya pasang. Nanti mungkin kita liatin pasangnya segimana. Ya. Jadi di situ tuh di depan tuh biasanya pasang, bukan banjir, tapi air laut pasang. Iya. Air laut pasang. Pasang. Apalagi coba kita ke depan ya. Ya, boleh. Ini suasana di depan nih. Itu rumahnya Marvin. Itu pakai daun kelapa juga ya? Ya, itu pakai daun kelapa juga. Sama itu semuanya. Kalau yang ini udah dimodif nih. Modif. Yang itu udah dimodif. Modif pakai seng ya. Seng. Pakai seng. Seng sama kasih bor. Tapi kalau untuk dinding itu masih sama. Masih sama. Pakai Mungkin bambu sama papan. modif ini aja. Ya. Atasnya saja ya. Ya, atasnya saja yang modif. Oke. Mantap. Saya juga pernah nginep di sana dan sama juga nyaman sekali. Dan di Riung ini selama saya di Riung itu selama saya di Riung ini selalu ditawarin tuh makan sama orang-orang tuh kalau saya lagi jalan, dan udah makan belum, atau apalagi sama sama ini mah udah sering banget, nggak perlu gua aduh lapar, dia udah nawarin udah makan belum gitu. Pokoknya ya begitulah, mereka emang super baik banget. Dan gue betah sih di sini. Dia mau bikin kakak di sini ya. Gue rencana ini mau buat kakak di sini, buat si Kang Firdan ini. Buat kakak di sini, dan ya gue tahu mungkin. Oke. Kak, kita Apa? makan dulu. Tuh kan, belum lagi ngomong udah ditawarin makan di dapur. Ya, di dapur. Oke, mungkin sekarang kita makan di dapur dan coba lihat sensasi makan ala Bugis Bajo tuh kayak gimana ya, apa aja yang bisa dimakan mungkin, atau batu, atau kita lihat aja ya. Lapar kan? Caus cuy. Oke cuy, sekarang kembali lagi ke dapur dan kita mau makan. Dan ya, menunya ada apa nih, kita lihat aja. Nah, ini. Nah, yang saya suka di sini adalah nasi jagung, which is ini sebenarnya pernah sih gue ngerasain nasi jagung di Malang. Di Malang ya. Dia juga satu rumah itu, saya kebetulan tinggal di Malang, dan dia juga masaknya nasi jagung juga. Dan itu baru pertama kali tuh. Mantap banget tuh kan. Cuman beberapa hari dan baru nemu lagi di sini, di Riung nih. Di Riung, dan sumpah nasi jagung tuh kayak rasanya beda dan mungkin lebih ke enak lah, gurih enak. Cobain deh, kalian suatu saat harus cobain nasi jagung. Ini tuh dicampur sama beras putih. Nasi, jadi beras jagungnya itu dicampur sama beras putih. Nah, udah dicampur terus dicuci. Nah, dicuci, ya udah kita takar berapa liternya air. Udah dimasak aja, itu aja. Simpel itu aja. Dicampur aja ya, dicampur sama. Jadi tapi si jagungnya digiling dulu. Ya, jagungnya digiling dulu dan ya jadilah seperti ini. Ini serius sih. Ini
enak banget. Kalian harus coba. Ini kayak kalau gua tuh ngebayangin kayak kuning telur. Kayak diaduk-aduk kan. Kalau telur asin diaduk-aduk jadi kayak gini. Sebenarnya kayak ini pakai garam aja udah enak sumpah. Serius. Cuma nasi pakai garam udah enak. Dan di sini ada apa ini? Menu ini ikan. Ini menu hari ini. Jadi ini ada ikan kerapu. Ikan kerapu. Ya, kalau orang biasa menyebutnya dengan kakap. Oh iya, ikan kakap ya. Ikan kakap. Nah, kerapu coba. ini. Nah, ini kerapu hitam ini. Kerapu hitam. Ini dapat lu mancing atau? Ya, kemarin kan sempat mancing dan ya alhamdulillah dapat hasil gitu. Ada buat makan malam, buat sarapan pagi gitu. Jadi emang lu kesehariannya maksudnya mancing gitu Ya, kan. mancing. Buat kadang juga dijual kalau ada lebih. Ya, kalau ada lebih ya dibuat ini Kalau sayur gitu. ada lebih dijual atau dibuat sayur juga. Ya, dibuat sayur gitu. Ini tuh kuah asam manis mungkin lah. Ya, kuah asam manis. Oh iya, jadi kerapu kuah asam manis. Gue sebutnya gitu aja ya. Sebutnya itu aja. Kuah kerapu kuah asam manis. Oke, sekarang mungkin kita makan saja dan kita cobain. Serius, ini selama sebulan gua baru ya, kayaknya baru. kerapu ya. Ya, baru kerapu. Ya, biasanya ikan kecil. Dan itu pun enak banget, segar. Apalagi ini ikan kerapu. Oke, sekarang kita makan aja. Siap. Makan dan ya udah, kita makan aja. Tetap semangat. Lapar-lapar kan? Capskuy. Ya. Kepala. Ya, kepala. Ini gua kalau apa aja sih? Kalau ikan pun apapun Kepala. Yang gua suka. Selamat malam. Nih kondisi tidur di rumahnya Muhdir ya. Ini pakai kelambu nih, unik sekali nih pakai kelambu supaya nggak ada nyamuk ya. Ada nyamuk. Kondisi di luar hujan tuh, ada petir juga. Dan walaupun atapnya pakai apa nih? Pakai daun kelapa, tapi aman ya, nggak bocor. Aman. Ini rumahnya mantap, adem sekali nih. Nih kelambu. Dan by the way sekarang jam 10. Di sini udah gak ada sinyal. Ini sama kayak film tuh. Apa? Susah sinyal. Seriusan, coba ada HP. Ya, ada apa aja? Kok bisa? Siapa tahu orang-orang pada nggak percaya. Nih bisa lihat ini nggak ada sinyal ya. Tuh kelihatan. Jadi di sini tuh kadang-kadang nggak ada sinyalnya tuh malam sampai pagi kadang-kadang ya. Ya, sampai pagi kadang-kadang. Biasa 2 hari itu nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal ini ya, biasalah. Mungkin ada gangguan atau gimana juga nggak tahu. Tapi emang sering apa gimana nih? Ya dulu sih emang pernah juga kayak begini. Tuh sampai tahun kemarin tuh sempat sampai 1 bulan. 1 bulan nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Wih, bayangin. Nah, kalian kuat gak hidup gak ada sinyal? Ya kalau gue sih fine aja sih sebenarnya. Gak ada sinyal juga. Ya inilah suasananya. Oh, kalau lihat dari sini ya, sorry nih, biar kelihatan coy, lebih cool. Ini dia. Penggemar Chelsea boy. Ya. Chelsea
penggemar Chelsea? Oh iya pastilah Chelsea. Mantap ya. Nah ini atapnya pakai daun kelapa. Setelah tadi kita jalan-jalan lihat-lihat sekitar rumah siang ini kondisi malam hari. Hujan di luar. Lagi bang.